semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudahan. Baiklah, hari ini seperti biasa kita melanjutkan mata pelajaran IPS yang pertemuan minggu lalu tentang mobilitas sosial untuk kelas 8. Silakan untuk membuka buku LKS-nya tentang mobilitas sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian mobilitas sosial, hari ini kita akan belajar mengenai saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian cara untuk melakukan mobilitas sosial, kemudian proses terjadinya mobilitas sosial, dan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, mobilitas sosial kemarin pengertiannya adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian atau saluran-saluran dari mobilitas sosial. Ada 7 salurannya. Yang pertama mengenai angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, 3 lembaga pendidikan, 4 organisasi politik, 5 organisasi ekonomi, ke-6 organisasi keahlian, dan ke-7 perkawinan. Angkatan bersenjata adalah organisasi yang digunakan untuk perubahan posisi dengan tahap-tahap yang dilalui. Contohnya seperti kenaikan pangkat seorang prajurit, baik itu dari kepolisian, dari BRIMOB ya, atau dari TNI. Yang kedua, lembaga-lembaga keagamaan. Biasanya ini status sosial yang dipilih suatu masyarakat yang dianggap memang betul-betul beliau ini pantas untuk menjadi pemuka agama. Baiklah anak-anakku sekalian, saluran-saluran dari mobilitas sosial itu ada 7. Yang pertama angkatan bersenjata, yang kedua lembaga-lembaga keagamaan, ketiga lembaga pendidikan, keempat organisasi politik, kelima organisasi ekonomi, keenam organisasi keahlian, ketujuh perkawinan. Kita bahas dulu yang pertama mengenai angkatan bersenjata, yaitu organisasi yang digunakan untuk perubahan posisi dengan tahap-tahap yang dilalui. Contohnya penaikan pangkat dari prajurit. Contohnya mungkin bisa kepolisian ataupun TNI. Sedangkan yang kedua, lembaga-lembaga keagamaan, ini biasanya pemuka-pemuka agama yang mana status sosial yang dipilih suatu masyarakat karena jasa atau kemampuannya yang memang bisa menguasai ilmu keagamaan. Contohnya seperti ustadz kalau di agama Islam, kemudian pendeta di agama Kristen, biksu di agama Buddha, dan seperti pemuka-pemuka yang lain juga. Oke, yang terakhir anak-anakku sekalian adalah dampak mobilitas sosial, yang mana ada positif dan negatif. Kalau dampak positif itu ada 2, yang mana yang pertama adalah orang berusaha untuk berprestasi maju dengan adanya kesempatan. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya atau ada 4, konflik antar kelas, contohnya demo antar mahasiswa dan pemerintah yang terjadi pada 8 Oktober kemarin ya di kantor DPR. Kemudian yang kedua, konflik antar kelompok sosial, ini biasanya terjadi tawuran antar pelajar. Kemudian yang ketiga, konflik antar generasi, contohnya pergaulan bebas yang tidak sepantasnya dilakukan oleh para remaja, ini sedikit menyimpang. Kemudian yang keempat, penyesuaian kembali atau beradaptasi dengan keadaan yang ada. Misalkan kita mengalami kebangkrutan, untuk memulai lagi dari nol kita harus berusaha, bertahap, berdoa, dan pastinya harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan kembali. Baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari Ibu untuk pembahasan mobilitas kita hari ini, mobilitas sosial hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan ada tugas untuk kalian semuanya. Tolong dengarkan, dicerna, dan
ambil kertas atau buku untuk dicatat. Oke, dengarkan kelas 8. Tugasnya adalah berikan penjelasan secara singkat tentang kesalahan kalian dalam bergaul atau salah memilih teman di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Penjelasannya silakan ditulis di komen YouTube ini. Terima kasih. Sekali lagi, Ibu beritahu, berikan penjelasan secara singkat tentang kesalahan kalian dalam bergaul atau salah memilih teman di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, penjelasannya silakan kalian tulis di komen YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua dan sampai jumpa ke video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.